Mantan Ketua KPK Antasari Azhar meninggal dunia di usia 72 tahun. Kabar ini diungkap oleh kuasa hukumnya Boyamin Saiman. Sebelum meninggal dunia, Antasari Azhar sempat dirawat di rumah sakit. Salah satu saudara kita, orang tua kita, dan juga tokoh Bapak Haji Antasari Azhar bin Haji Azhar Hamid yang wafat hari ini, dan alhamdulillah pelaksanaan fardu kifayah sudah dilaksanakan, tadi sudah dimandikan, dikafani, dan dua fardu kifayah berikutnya kita ikut sholat jenazah dan nanti akan dimakamkan ke tempat pemakaman. Untuk itu, mari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Antasari memulai perjalanan karirnya dari dunia kejaksaan. Pada tahun 2007, Antasari resmi dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama kepemimpinannya, KPK menindak sejumlah kasus besar, termasuk kasus YPPI yang menjerat Aulia Pohan. Pada Mei 2009, Antasari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnain. Kali itu, Nasruddin adalah Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran. Antasari dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan divonis hukuman penjara 18 tahun. Akibatnya Antasari harus kehilangan jabatannya dari Ketua KPK. Pada tahun 2017, Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo, sehingga masa hukumannya dibebaskan. Belum bebas murni, masih ditangkap. Saya tidak mengikuti perkembangannya, ternyata banyak penyakit. Padahal belum terlalu tua ya, baru 72. Atau sudah tua itu. Sekarang hampir 100. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah dan diberikan ampunan atas segala khilafnya, karena tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan, dan kita timbang-timbang, insya Allah amalnya, jasa pengabdiannya banyak, kan, terutama di dunia hukum. Saya sendiri berpendapat kasus yang menjerat dia, ya nggak terlalu salah juga dia itu, cuma ada problem KPK di era beliau menghadapi banyak masalah, tekanan dari luar sebagainya, sehingga dia harus menerima akibatnya. Tapi tidak apa-apa lah, ini kan permainan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita, terutama KPK generasi sekarang. Jadi kita harus mengembalikan marwah penegakan korupsi itu untuk bersama-sama antara kejaksaan dan KPK itu sungguh-sungguh bersinergi untuk melakukan penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Makanya saya namanya, selain karena teman dekat gitu ya, saya pikir ini penting untuk mengajak seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat mengenang kembali problem yang terjadi ketika Antasari Azhar menjadi Ketua KPK, supaya itu jadi bahan pelajaran untuk memperbaiki ke depan. Apalagi KPK kan belum sembuh juga, citranya sebagai penegak hukum yang independen belum terlalu sembuh. Nah, maka kita dorong mudah-mudahan dengan meninggalnya almarhum, mengingatkan pimpinan KPK sekarang untuk berbenah diri, memperbaiki diri, apalagi di tengah
tantangan di mana kejaksaan makin menonjol sekarang peranannya dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, gitu. Prof, pesannya dengan almarhumnya seperti apa? Profnya gimana sih? Ya, saya rasa orangnya baik. Saya sampai sekarang masih belum terlalu yakin. Itu kan saya bilang bahwa dia itu salah waktu itu. Ya kan, walaupun kepleset. Ya kan, salah kepleset beda dengan jahat. Kan kadang-kadang kita menyaksikan banyak sekali kasus di mana orang-orang yang salah itu masuk penjara meskipun sebetulnya tidak jahat. Padahal kita ini harus memberantas kejahatan, lalu menindak penjahat, bukan menindak orang salah. Jadi kalau mau cari orang salah, lalu dicarikan pasalnya, gampang. Ini saudara ini ada aja salahnya. Kalau saya suruh cari pasalnya, ketemu itu pasal. Nah, itu mencari orang salah. Jadi kalau kita menegakkan hukum dengan pendekatan mencari orang salah, maka banyak sekali orang masuk penjara. Nah, tetapi kalau kita memberantas tindak pidana korupsi, memberantas kejahatannya, nah itu lain. Jadi saya berharap mudah-mudahan kasus Pak Antasari ini menyadarkan kita beda antara salah dan jahat. Dengan kata lain tidak ada mansrea di situ, Pak. Ya tidak bisa juga dibilang begitu kan. Kita harus menghormati putusan hakim. Tapi secara umum saya ingin berkata yang menonjol itu kesalahannya. Bukan karena dia jahat, dia tidak punya bakat untuk menjadi orang jahat sebagai ketua KPK, ya kan? Nah, tapi bahwa dia kepleset ada salah dia, gitu loh. Bukan dia yang kita penjarakan, penjahat koruptornya itu mestinya. Artinya semasa hidupnya beliau orang yang tegas dalam memberantas. Sangat tegas. Kalau menurut saya ya penilaian lurus, ya kan? Tapi ya itu ada saja kelirunya, ada saja salahnya. Gitu. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Allahu Akbar. Di member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member.